Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Ina Mesaro SPD. Saya mulai mengabdi di KB Bina Putra sebagai guru dari tahun 2006 hingga 2018. Kurang lebih 12 tahun saya mengabdi sebagai guru, dan pada tahun 2018 saya diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai kepala sekolah di KB Bina Putra. Lembaga kami beralamatkan di Blok Ganeas RT 9 RW 5 Desa Ganeas, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. KB Bina Putra terletak di lingkungan yang berdekatan dengan pesantren yang didominasi dengan area pertanian, sumber mata air, dan adanya industri rumahan. Hal ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan program pendidikan anak usia dini yang holistik. Kondisi sosial orang tua peserta didik di KB Bina Putra rata-rata berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Namun meskipun kondisi ekonomi mereka menengah ke bawah, tingkat kepedulian mereka terhadap pendidikan anak usia dini cukup tinggi. Situasi ini tentu merupakan tantangan bagi kami dalam perkembangan pendidikan di KB Bina Putra. Namun, hal ini juga merupakan motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dalam mewujudkan lembaga PAUD yang berkualitas. Visi lembaga kami yaitu terwujudnya peserta didik yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia. Dengan visi ini, kami berkomitmen untuk membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang berakhlak mulia dan kemampuan kreatif yang dapat mengatasi tantangan zaman secara mandiri. Pilar yang pertama yaitu inovasi pembiasaan karakter dan kesiapan belajar. Untuk mewujudkan visi KB Bina Putra yaitu terwujudnya peserta didik yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia, kami merancang 2 program pembiasaan yang rutin dan memiliki dampak signifikan pada kesiapan anak dalam belajar. Yang pertama yaitu program Pagi Ceria, yaitu pagi cerdas, religius, dan aktif. Ini merupakan program pembiasaan harian yang dilakukan siswa sebelum memulai kegiatan inti. Tujuannya yaitu untuk memastikan kesiapan fisik dan mental peserta didik, serta menstimulasi rasa percaya diri anak. Kegiatan ini menanamkan ketertiban dan nilai religius. Untuk aktivitas fisik berupa senam atau tari dilakukan secara menyenangkan dan dipandu oleh guru dan peserta didik yang dilakukan secara bergiliran. Aktivitas ini meskipun sederhana, tetapi telah membawa dampak positif yang signifikan. Anak-anak menjadi lebih bersemangat dan siap secara fisik untuk mengikuti kegiatan belajar. Melalui pembiasaan ini, dapat memberikan kesempatan anak untuk dapat memimpin dan menstimulasi rasa percaya diri anak. Inovasi yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Salah satu topik yang kami pilih yaitu tentang sampahku tanggung jawabku. Model ini dirancang untuk mendorong peserta didik secara aktif mengidentifikasi, merencanakan solusi, dan membuat karya nyata dari masalah pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Proyek ini berlangsung selama 2 minggu dan terintegrasi penuh dalam kegiatan harian. Kegiatan ini mengajarkan anak-anak secara konkret tentang nilai ekonomi dari sampah dan siklus tanggung jawab lingkungan. Pihak bank sampah juga memberikan edukasi singkat tentang bagaimana sampah mereka diolah. Puncak dari proyek ini yaitu adanya gelar karya yang diselenggarakan di halaman sekolah. Anak-anak mempresentasikan karya mereka dan aktivitas ini melatih rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi anak. Pada tahap pertama, sebelum proyek dimulai, kami menyusun perencanaan melalui forum Bisa Dalam atau bincang santai aksi nyata pembelajaran mendalam bersama guru, kepala sekolah, dan perwakilan orang tua. Namun perjalanan kami tidaklah selalu mudah. Kepemimpinan di KB Bina Putra diuji dengan minimnya tenaga pendidik PAUD, sehingga kami harus memasukkan guru yang kualifikasinya bukan guru PAUD.
Hal ini berdampak pada kualitas layanan inovasi pembelajaran serta pengembangan diri guru. Orang tua merupakan mitra strategis dalam pendidikan anak. Dalam hal ini, kemitraan orang tua mengubah peran mereka dari sekedar menerima informasi menjadi mitra strategis yang berkolaborasi dalam merancang dan mendukung program-program sekolah. Dalam konteks ini, kurikulum pembelajaran melalui pendekatan deep learning merupakan momentum penting bagi KB Bina Putra untuk melakukan transformasi kepemimpinan yang mendukung layanan pendidikan secara berkelanjutan dan partisipatif. Dalam hal membangun kemitraan dengan orang tua, kepala sekolah mengubah peran mereka dari sekedar penerima informasi menjadi mitra strategis yang berkolaborasi dalam merancang dan mendukung program sekolah. Kami memberikan panduan kegiatan yang dapat dilakukan di rumah yang sejalan dengan karakter yang akan dikembangkan melalui pagi ceria ataupun juga duha Qur'ani. Misalnya, jika sekolah fokus pada karakter kemandirian, maka orang tua diminta untuk melapor aktivitas kemandirian anak di rumah. Dalam pemanfaatan potensi lokal, kami melibatkan orang tua juga dan masyarakat sebagai narasumber dalam proyek pembelajaran. Dengan semua program ini, KB Bina Putra telah berhasil menciptakan lingkungan pendidikan yang positif, di mana anak-anak, guru, dan orang tua bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tantangan masih ada, tetapi dengan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, kami dapat terus menciptakan perubahan yang berarti. Terima kasih atas dukungan semuanya. Mari kita terus berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui implementasi pembelajaran mendalam. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Insiria, guru di Kober Bina Putra. Saya sebagai seorang guru merasa terbantu sekali dengan adanya program gagasan dari kepala sekolah, yaitu Bincang Santai Aksi Nyata Pembelajaran Mendalam atau biasa disebut dengan Bisa Dalam. Program ini bukan hanya sekedar ruang untuk berbagi pengalaman, namun juga sebagai wadah refleksi bersama untuk meningkatkan semangat kolaboratif sesama antar guru. Melalui bincang santai ini, kita bisa saling memberi masukan, motivasi dalam merancang pembelajaran yang lebih mendalam, kontekstual, dan berdampak bagi peserta didik. Meskipun suasananya yang santai namun tetap fokus, sehingga kita lebih nyaman dan leluasa dalam menyampaikan ide atau gagasan ataupun permasalahan yang ada di kelas. Terima kasih kepada Kepala Sekolah Kober Bina Putra atas inovasi yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan program ini terus berjalan dan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Isa. Saya adalah guru di Kober Bina Putra, Desa Ganeas, Kecamatan Telaga, Kabupaten Majalengka, yang dipimpin oleh Ibu Haja Ina Maisaro SPD. Beliau merupakan sosok pemimpin yang sangat-sangat transformatif, di mana beliau memimpin bukan hanya dengan kebijakan, akan tetapi dengan keteladanan dan semangat perubahan. Beliau sangat merangkul guru-gurunya untuk mau berkembang dan berubah bersama. Salah satu program yang untuk mewadahi hal ini yaitu beliau membuat program Bisa Dalam, yaitu Bincang Santai Aksi Nyata Pembelajaran Mendalam. Dalam program ini, para guru sangat diberikan ruang untuk berkembang, saling berbagi pengalaman, dan belajar bersama. Beliau selalu mendorong kami untuk berinovasi dalam pembelajaran, namun dengan suasana yang hangat dan penuh dukungan. Kepemimpinan beliau membuat saya bangga menjadi bagian dari sekolah ini. Terus semangat dan terus berkarya demi pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.